Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Cantika Dian. Kali ini saya akan membahas tentang bagian-bagian dari Arduino Rev 3. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ayo cus. Nah, sebelum kita mengetahui bagian-bagian dari Arduino Uno R3, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih Arduino Uno R3 itu. Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P. Nah, untuk bagian-bagiannya, di sini sudah ada gambar Arduino Uno R3 yang sudah saya nomori. Nah, untuk nomor pertama itu adalah power USB. Power USB digunakan untuk menghubungkan papan Arduino dengan komputer lewat koneksi USB. Power USB ini sebagai suplai listrik ke papan atau untuk pemrograman microcontroller. Nah, untuk bagian yang bertanda nomor 2 ini adalah power jack yang berfungsi sebagai suplai atau sumber listrik untuk Arduino dengan tipe jack dengan input DC 5-12 volt. Lalu untuk bagian yang bernomor 3 ini adalah voltage regulator. IC ini digunakan untuk menstabilkan tegangan eksternal dari jack nomor 2 menuju 5 volt dengan tegangan aman dari papan Arduino. Lalu untuk bagian yang bernomor 4 adalah crystal oscillator. Kristal ini digunakan sebagai layaknya detak jantung pada Arduino. Hal ini digunakan sebagai timer atau penghitung. Lalu untuk bagian nomor 5 dan 17 adalah bagian reset yang digunakan untuk mengulang program Arduino dari awal. Caranya dengan menekan tombol reset di bagian nomor 17 yang ada di papan Arduino yang ada pada gambar. Itu cara pertama. Cara kedua yaitu dengan menggabungkan pin reset dengan ground. Untuk bagian nomor 6 itu adalah sumber tegangan output 3,3 volt. Lalu untuk pin atau gambar nomor 7 adalah sumber tegangan output 5 volt. Lalu untuk ground atau bagian nomor 8 adalah pin negatif dalam sirkuit elektronik, yaitu akhir dari setiap jalur arus listrik. Lalu untuk bagian nomor 9 atau pin untuk memasok listrik dari luar ke papan Arduino yang besarnya sekitar 5 volt. Lalu untuk bagian nomor 10 adalah analog pins, di mana papan Arduino memiliki 6 pin analog dari A0 sampai A5 yang digunakan untuk membaca sinyal atau sensor analog seperti sensor jarak, suhu, dan lain sebagainya, dan mengubahnya menjadi nilai digital. Lalu untuk bagian nomor 11 adalah IC microcontroller. IC atau integrated circuit alias otak dari papan Arduino yang IC ini diprogram oleh papan Arduino untuk mengatur pin digital yang ada di bagian nomor 15 dan pin analog yang ada di bagian nomor 10. Lalu bagian nomor 12 adalah ICSP pin. Sebagian besar ICSP atau bagian nomor 12 ini adalah untuk AVR. Dalam Arduino terdapat 6 pin, yaitu MOSI, MISO, SCK, reset, VCC, dan ground, yang bisa digunakan sebagai bootloader. Lalu bagian nomor 13 adalah LED power indicator. LED ini akan menyala dan menandakan papan Arduino mendapatkan suplai listrik dengan baik. Jika tidak menyala, berarti ada sesuatu yang salah dengan suplai listrik atau papan Arduino-nya. Lalu untuk bagian nomor 14 adalah LED TX dan RX. TX adalah transmit dan RX adalah receive.
Dua LED tersebut akan berkedip saat pemrograman IC atau papan Arduino berlangsung. Bagian nomor 15 adalah Digital Pin I/O. Papan Arduino memiliki 14 digital pin yang berfungsi untuk memberikan nilai logika 0 atau 1. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Arduino Uno memiliki 14 buah pin digital yang dapat digunakan sebagai input atau output. Nah, tapi 6 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM. PWM atau Pulse Width Modulation merupakan suatu metode untuk mendapatkan bentuk sinyal analog dari sinyal digital, atau dengan kata lain, 6 pin digital tersebut dapat digunakan sebagai output analog. Nah, tanda dari 6 pin yang dapat digunakan sebagai output PWM ini biasanya ditandai dengan tanda ini. Nah, bagian yang terakhir yaitu nomor 16. Nomor 16 ini adalah RF atau singkatan dari Analog Reference yang dapat digunakan untuk mendapatkan sumber tegangan yang dapat diatur lewat IC. Tegangannya antara 0 sampai 5 volt. Nah, itu adalah bagian-bagian dari Arduino Uno. Nah, sekarang sebelum kita merangkai sistem microcontroller secara langsung, kita bisa menggunakan simulator. Di sini saya menggunakan Proteus dan juga Arduino untuk mengontrol program dari sistem Arduino-nya. Nah, untuk simulatornya di sini saya menggunakan Proteus 8 Professional dengan versi 8.6 dan juga software Arduino. Nah, ini kita coba new project untuk melihat tampilan dari Proteusnya. Nah, ini kita bisa ubah namanya. Di sini saya next saja. Nah, setelah itu kita cari di sini keywords-nya. Nah, di sini kita pakai Simulino. Nah, ini tampilannya, kita klik saja, kita letakkan. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu untuk di bagian Arduino-nya, nah di sini terdapat saat kita membuka Arduino-nya terdapat kode void setup dan void loop. Nah, untuk void setup ini, fungsi setupnya itu dipanggil ketika sketsa dimulai. Nah, struktur ini berguna untuk menginisialisasi variabel, mode pin, memulai menggunakan library, dan lain-lain. Fungsi pengaturan fungsi setup ini hanya akan berjalan sekali, yaitu setiap power up atau reset board Arduino. Lalu yang kedua adalah void loop. Setelah menggunakan fungsi setup yang menginisialisasi dan menetapkan nilai awal, fungsi loop berguna untuk melaksanakan atau mengeksekusi perintah program yang telah dibuat. Fungsi ini akan secara aktif mengontrol board Arduino, baik membaca input atau merubah output. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih ya teman-teman karena sudah menonton video ini. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat bagi teman-teman semua.
Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.